Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Amin.
memberkati kehidupan kami Tuhan. Dari pagi ini kami ingin bersyukur kepada Tuhan. Kami datang untuk berbakti beribadah kepada Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sidang jemaat-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kiranya kami dalam pertolongan Tuhan, sehingga ibadah kami sungguh menyukakan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus pimpin kami, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini awal pertanyaan jadi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang pimpin, bahkan Tuhan mengurangi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami siap Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan pulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tahu semua lagunya ya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Dia berjanji akan cinta semua. Haleluya. Puji Tuhan, Bapa bersama surga. Haleluya. Puji Tuhan, Bapa bersama surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Allah punya suku. Dia berjanji akan cinta semua. Haleluya, puji Tuhan, Bapa bersama surga. Haleluya, puji Tuhan, Bapa bersama surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Allah punya suku. Dia berjanji akan cinta semua. Haleluya, puji Tuhan, Bapa bersama surga. Haleluya, puji Tuhan, Bapa bersama surga. Pengakuan iman prasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan Tuhan kita, yang ada di dalam Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita secara telah menerima Yesus Kristus, disalibkan mati menjadi kuburan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, mati pula dari yang maha. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk kita pergi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Injil Kristus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang yang hidup dan kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
ini Tuhan, itu pernyataan kami. Kami menyiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Kami memerlukan firman Tuhan dalam hidup ini, supaya kami tidak tersesat, tidak salah arah, supaya kami tetap hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki ada atas hidup kami. Oleh karenanya, berfirmanlah kepada setiap kami, mampukan, sanggupkan hamba-Mu tidak menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap kami, setiap sosok, setiap pribadi yang ada di ruangan ini boleh menaruh perhatian terhadap firman Tuhan, sehingga ibadah dari setiap pribadi, setiap kami pada hari ini menjadi tidak sia-sia. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, mari kita melihat firman Tuhan yang dalam kesempatan ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Karena ini hanya 4 ayat, sidang jemaat kita akan membaca secara bersama-sama dengan perikop kesaksian Rasul tentang firman hidup. Hitungan yang ketiga kita membacanya bersama-sama. 1, 2, iya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini yang dikenal eksistensinya dalam hal pengembangan agama itu selain Kristen adalah Muslim, sidang jemaat. Jadi dua agama ini senantiasa berusaha melakukan hal-hal yang dianggap penting, dan itu memang penting dalam hal pemberitaan firman. Ya, penginjilan kalau di Kristen, ya, untuk terus disebarkan kepada sebanyak mungkin orang dari setiap generasi. Maka agama itu, khususnya Kristen, tetap akan eksis. Selain memang pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan juga memang mau memakai umatnya, orang percaya, untuk ambil bagian di dalam keberlanjutan, supaya banyak orang yang menjadi percaya, ikut Tuhan, menjadi Kristen. Kristen itu kan identik dengan pengikut
Kristus. Agama atau budaya atau apapun tanpa pemberitaan sidang jemaat cepat atau lambat akan kehilangan eksistensinya, kehilangan peminatnya, kehilangan pengikutnya. Nah, pada kesempatan pagi ini kita mau belajar tentang satu tema, jadilah pemberita. Jadilah pemberita. Siapa itu? Sidang jemaat. Baik yang sudah lama menjadi orang Kristen maupun yang baru menjadi orang Kristen. Siapa itu? Majelis yang memang membantu tugas-tugas pelayanan atau pengembalaan. Siapa lagi? Itu pendeta, hamba Tuhan. Semua kita, Bapak Ibu, diharapkan, diinginkan untuk jadi pemberita. Di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita bertemu. Ya, kita tidak boleh malu-malu. Kita tidak boleh ragu-ragu. Apalagi diam. Saya ulang, kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh malu-malu, apalagi diam. Nah, GKRI adalah disebutkan gereja yang bersaksi, gereja yang mengutus. Karena kita ada dalam lingkungan GKRI, maka Bapak, Ibu, dan saya harus paham benar apa yang disebut dengan bersaksi, apa yang disebut dengan mengutus. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak paham, kita tidak akan pernah tahu tanggung jawab kita sebagai pemberita. Sekali lagi, tugas pemberita ini tidak hanya dibebankan kepada gembala sidang, kepada pendeta penginjil, tidak hanya dibebankan kepada majelis atau penatua, melainkan juga kepada setiap jemaat. Baik yang sudah lama maupun yang baru. Ya, menjadi pemberita Injil. Kita melihat bagaimana Yohanes tadi telah menuliskan, dikatakan di ayat 1 sampai ayat 4. Bagaimana dia yang mengetahui ya apa yang telah ada sejak semula, sebelum segala sesuatu ada, dan adanya segala sesuatu sebelumnya di dalam kekekalan yang diberitakan itu sudah ada eksistensinya. Yang dinyatakan, yang didengar sebelumnya, lalu hidup bersama-sama, yang dimana Yohanes ini menjadi saksi atas segala macam peristiwa kenyataan firman yang hidup itu, yaitu Yesus. Dirabanya, pegangnya, hidup bersama-sama. Yang dinyatakan kepadanya, maka sudah sewajarnya baginya untuk menuliskan, menarasikan siapa firman itu. Kalau tidak dinarasikan, diliterasikan, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan mungkin bisa mengetahui kisah-kisah daripada Kristus itu sendiri, Bapak Ibu. Dan tujuannya atau kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Karena diketahui, karena sudah dinyatakan, dirasakan, berpengalaman di dalamnya, maka Yohanes membagikannya.
Kalau begitu Bapak Ibu, kita masuk kepada syarat pemberita. Jadilah pemberita. Maka untuk jadi pemberita ada syaratnya. Yang pertama, sudah mendengar. Setiap minggu Bapak Ibu dan saya dari dulu hingga hari ini diperdengarkan kepada kita, apakah lewat mimbar di sini, lewat YouTube, lewat kesaksian-kesaksian orang lain, siapa firman yang hidup itu. Jadi kita sudah pernah mendengar. Jadi setiap pemberita itu harus sudah mendengar. Ya. Tidak hanya mendengar, tetapi mengalaminya. Mengalami atau berpengalaman hidup bersama dengan Yesus Kristus. Jadi kalau seseorang tidak pernah mendengar dan tidak pernah dinyatakan kepadanya siapa sosok firman yang hidup itu, dan dia tidak berpengalaman di dalam Tuhan, di dalam Tuhan yang dia percayai, maka orang itu tidak akan pernah mungkin jadi pemberita. Saya ulang ya, dari sekian yang saya sebutkan tadi, kalau seseorang itu belum pernah berpengalaman mengalami dasarnya Yesus dalam hidupnya, dia nggak akan bakal pernah menjadi pemberita. Bapak Ibu dan saya dalam hidup ini, jemaat semua, jika kita sudah berpengalaman di dalam Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita, tanggung jawab Bapak Ibu dan saya untuk memberitakan firman yang hidup, yaitu Yesus. Jangan diam. Ya. Jangan pengetahuan itu hanya untuk kepentingan kita. Jangan. Jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita malu untuk jadi pemberita, Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu tidak yakin benar bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tidak yakin benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan pribadi, secara pribadi. Maksud saya, kita terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Kalau belum memahami, mengalami, tidak meyakini, maka otomatis tidak akan pernah bersaksi. Tidak akan pernah jadi pemberita. Kita akan sama seperti orang lain. Inilah kesempatan Bapak Ibu. Dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, tugas tanggung jawab sebagai pemberita ini harus kita lakukan. Amin. Harus. Bukan nanti, bukan kapan-kapan, bukan siapa yang akan memberitakan, tapi kita. Sekarang, kapan saja, dalam pengalaman Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Saya tidak akan pernah ragu, Bapak Ibu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mengalami betul, mulai dari awal sekolah minggu, masuk masa remaja, melihat, membandingkan, bagaimana hebatnya Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Dia mengampuni dosa saya, menyucikan saya dari segala kejahatan, membukakan jalan, mendampingi saya dalam banyak hal, membukakan jalan dari segala jalan yang sulit.
Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, kesusahan, sakit penyakit, saya mengalaminya. Saya merasakannya. Itu modal saya untuk bicara kepada orang lain. Ditambah lagi dengan pengetahuan yang saya dapat dari mendengar, dari membaca, dari merenungkan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Amin. Masalah nanti orang mau dengar. Masalah nanti orang menolak. Itu masalah lain, Bapak Ibu. Diperkirakan ke depan 2050, sekalipun sekarang ini ada pemahaman baru yang mengatakan bahwa di dunia ini, bahkan di Indonesia, ada peningkatan jumlah kekristenan. Ya syukur kalau memang demikian, Bapak Ibu. Syukur, berarti masih ada tanggung jawab. Ada pemahaman yang baik dalam diri orang percaya bahwa dia memang harus jadi pemberita. Tapi melihat situasi, kondisi, kenyataan belakangan ini, Bapak Ibu, diperkirakan tahun 2050 kekristenan tidak lagi mendominasi dengan populasinya. Ada banyak faktor, Bapak Ibu. Pertama, faktor perkawinan. Ya, di mana kita pada umumnya kekristenan itu membatasi jumlah anak. Ini pertumbuhan alamiah, Bapak Ibu. Rata-rata orang Kristen itu punya anak, apalagi di kota, paling banyak itu 3. Paling banyak 4. Itu jarang. Umumnya 2, 1, 3. Saudara-saudara kita yang lain lebih dari itu. Dari segi pertambahan jumlah, Bapak Ibu. Kelahiran kita kalah. Yang kedua, dari kekuasaan. Kuasa sebagai pejabat negara, kita juga kalah. Karena tidak sedikit orang dengan jabatannya, dengan pengaruhnya, mempengaruhi yang lain untuk ikut agamanya, Bapak Ibu. Lalu kita gak usah jauh-jauh, belahan dunia yang lain, Eropa, yang bergereja, yang ke gereja, maksud saya hanya orang-orang tua. Yang muda-muda tidak. Saya berharap yang muda-muda justru untuk kita saat ini, remaja pemuda, harus lebih semangat. Dalam hal berdoa, dalam hal belajar Alkitab, dalam hal pelayanan, dalam hal ibadah. Harus kembali yang saya sebutkan tadi. Udah banyak gedung gereja berubah fungsi, Bapak Ibu. Tadi tempat untuk menyembah Yesus, tadi tempat untuk memuliakan Yesus, sekarang sudah digunakan untuk yang lain. Kenapa? Karena jumlah pengikut Kristus itu semakin
menurun. Maka yang dari Asia, yang dari Afrika, dari negara-negara Timur Tengah terutama, banyak datang ke Eropa, Bapak Ibu. Ya. Yang tadinya didominasi oleh orang Kristen, dari segi jumlah penduduk sekarang udah mulai berkurang. Kita bukan hendak mana yang lebih banyak. Tidak, saya tidak bermaksud mengarah ke sana Bapak Ibu. Siapa jumlah yang lebih banyak. Tapi saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana di dalam kita mengikut Tuhan, orang lain mengerti, memahami, dan akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya dosanya diampuni, supaya dia juga memperoleh keselamatan. Jadi saya akan bahas lebih jauh. Tapi paling tidak syarat pemberita itu, Bapak, Ibu, dan saya, kalau memang kita sudah yakin, kita benar-benar sudah memahami, mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kenapa tidak diberitakan? Yang kedua, apa isi berita dari pemberita? Apa isi berita dari pemberita? Yang harus disampaikan itu adalah firman yang hidup. Jadi pada saat Bapak, Ibu, dan saya bercerita kepada orang lain, kita tidak sedang menceritakan penyakit kita. Kita tidak sedang menceritakan kesusahan kita. Kita tidak sedang menceritakan keberhasilan kita. Tidak. Isi berita yang harus kita jadikan berita dalam pemberitaan kita itu, kalaupun Bapak, Ibu, dan saya sakit, bagaimana di dalam sakit penyakit yang kita alami, Bapak, Ibu, dan saya kuat. Dan yang menguatkan itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Lewat sakit penyakit yang kita alami, Bapak, Ibu, dan saya, kita dengan sakit penyakit yang ada, kita dalam hal itu berdoa dan mujizat Tuhan nyata. Amin. Kita disembuhkan. Yang diceritakan adalah bagaimana penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Bukan sakit penyakit kita. Kita bicara tentang kesusahan, penderitaan. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan itu Tuhan selalu hadir. Yesus selalu hadir. Menguatkan, menolong, membuka jalan. Sehingga kita bisa melewati itu semua. Kita kemarin bercerita itu dengan Pak Amin ya, Pak Amin ya. Bicara kesusahan Bapak Ibu, saya yakin semua kita mengalami. Saya berkali-kali ngalami. Dan berkali-kali juga saya ceritakan di tempat ini. Tapi bagaimana Tuhan Yesus itu baik. Di tengah-tengah kekurangan saya, kesulitan hidup saya, Dia selalu buka jalan. Dulu sudah lama sekali. Saya ulang saja Bapak Ibu. Ya. Anak satu masih kecil. Mudah-mudahan sidang jemaat ingat ini. Ya. Saya pernah cerita di sini. Betapa susahnya kita. Duit itu udah nggak ada lagi, Bapak Ibu. Untuk beli beras itu udah nggak ada. Untuk makan itu sudah nggak ada. Pelayanan. Kita berdoa, Tuhan tolong gimana caranya. Tuhan kasih hikmat.
Dahlah, handphone digadai itu Bapak Ibu. Handphone kita gadai. Ya, dengan penggadaian handphone itu kita akhirnya bisa beli beras. Kita bisa bertahan. Bukan handphone yang menolong. Tapi Tuhan mengaruniakan hikmat, memberi keberanian mental kita untuk datang ke toko. Saya nggak harus datang minta-minta kepada sidang jemaat. Tidak. Saya nggak datang. Dulu ada Ibu Sujiati, ada Ibu Harti, ya, nggak ada jemaat. Saya yakin sih seliter 2 liter mereka pasti kasih beras. Ngalami susah. Ada di antara kita sampai bosan dengan telur asin, Bapak Ibu. Tapi bagaimana melewati itu semua itu karena kebaikan Tuhan kalau kita lihat masa lalu dengan masa sekarang. Saksikan Bapak Ibu. Beritakan itu. Karena bukan kebetulan kalau Bapak Ibu dan saya mengalami berbagai macam keadaan, Tuhan izinkan itu kita alami supaya itu dijadikan bahan bagi kita untuk mengemas sebuah berita bahwa itu semua karena Kristus Yesus. Amin. Lalu apa lagi yang kita jadikan bahan berita? Isi berita kita itu tentang hidup yang kekal. Kalau tadi di ayat 1, kalau syarat pemberita itu ayat 1 sampai 3, ayat 1 sampai 3 di ayat yang kedua. Tapi isi berita itu dari ayat 1 itu tentang firman hidup, yang kedua ayat 2 tentang hidup yang kekal. Ya. Hidup kekal yang ada hanya di dalam Yesus Kristus, sebagaimana Efesus pasal 2 ayat 6. Hidup kekal bukan karena usaha dan pekerjaan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tapi karena anugerah dalam kekristenan, ajaran Kristen, Bapak Ibu, dalam Alkitab. Di luar Yesus tidak ada kehidupan kekal. Hanya di dalam Yesus. Orang boleh berkata orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu api neraka, kayu bakarnya api neraka. Tempatnya di neraka. Orang Kristen bukan kafir, Bapak Ibu. Orang Kristen percaya kepada Allah yang hidup. Amin. Pencipta langit dan bumi. Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah. Ingat itu. Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah atau manusia yang kita jadikan Allah. Tidak. Jangan kita terpengaruh. Jangan kita tidak yakin. Kita harus seyakin-yakinnya. Kita harus mengimani sedalam-dalamnya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena dia datang, dia Allah yang jadi manusia supaya menjadi pendamai. Dia datang mengorbankan dirinya. Upah dosa adalah maut. Jadi ada yang mati
Bapak, Ibu, dan saya nggak mungkin mati menggantikan dan menyelamatkan diri kita. Allah datang menjadi sama seperti kita, rela mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, saya tetap punya pemahaman, Bapak Ibu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena imannya kepada Yesus, orang itu diselamatkan. Amin. Sorga tempatnya. Ada yang mengatakan, ya percaya Yesus selamat. Bohong itu. Alkitab kok yang menulis dibilang bohong? Percaya Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu akan selamat. Ya, karena sekali lagi keselamatan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Sebaik apa sih kita? Sekuat apa sih usaha kita untuk memperoleh keselamatan? Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Karena setiap manusia sudah jatuh di dalam dosa. Yang Tuhan minta kita beriman kepadanya. Amin. Saat kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ ada Roh Kudus dalam diri kita. Dia mengerjakan sesuatu untuk hidup kita. Dia penolong kita. Kita manusia yang berdosa, status kita sudah disucikan, dibenarkan di hadapan Allah. Dalam perjalanan hidup kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa, Bapak Ibu. Tapi dia juga yang akan menolong kita kalau kita memang mau selalu ditolong di dalam menjalani kehidupan yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Yang mau dibentuk karakter kita, sifat-sifat kita yang jahat, kelakuan kita yang tidak benar akan dikikis sedemikian rupa. Dan itu bagian dari kesaksian. Kalau karakter kita, perbuatan baik kita, itu kesaksian bahwa kita ini orang yang sudah diselamatkan. Amin. Jadi jangan pernah ragukan keselamatan di dalam Yesus. Sekarang saya tanya ulang nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin gak sih selamat? Saya ulang, yakin gak sih percaya Yesus itu selamat? Yakin atau tidak? Kenapa Bapak Ibu yakin? Karena dia adalah kebenaran dan hidup. Kenapa Bapak Ibu yakin? Yakin kalau kita mengikuti apa kata firman Tuhan kebenaran, ya itu harus mengikuti kebenaran juga di dunia. Saya ulang. Yakinkah Bapak Ibu sudah diselamatkan? Yakin. Alasannya apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang mengatakannya, bukan kita. Orang yang benar-benar yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yakin dia memperoleh keselamatan di dalam Yesus karena imannya kepada Yesus yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka dia akan menjadi pemberita. Amin. Dia yang akan memberitakan Injil itu. Inti beritanya, isi beritanya, hidup yang kekal sudah menjadi bagian dari diri seseorang yang percaya kepadanya. Kalau orang yang percaya kepadanya, seberat apapun tantangan kesulitan hidup, dia nggak akan pernah mundur. Dipengaruhi dan diiming-imingi apapun, dia nggak akan pernah beranjak. Untuk apa mendapatkan seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa, kata Tuhan Yesus. Nah, nggak mudah. Lebih mudah katanya
seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Sebab apa? Orang kaya tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bukan berarti tidak ada orang kaya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena dipikirnya dengan kekayaannya segala sesuatu sudah bisa berjalan dengan baik. Tanpa Tuhan, dia pikir hidupnya akan selamat. Akan ada damai sejahtera tidak. Tapi bukan hanya orang kaya, orang yang hidupnya sederhana pun susah untuk masuk surga kalau tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau berpulang nanti, siapapun kita, sudah di sorga tempatnya. Tapi hidupilah nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus. Ya, salah satunya mengimani bahwa pengorbanan Yesus tidak menjadi sia-sia. Ya, nanti inilah sabar ya. Nanti ada PA. Ya, nah dijawab tadi. Ya, yang berikut. Kalau tadi isi berita dari pemberita adalah tentang firman yang hidup, tentang Yesus, jangan lupa hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yang berikut tujuan dari pemberita. Untuk apa Bapak Ibu sampai liuran sebagai pemberita, sampai serak suara, dimaki-maki, bahkan mungkin disalahpahami, mungkin diusir, mungkin ya, kita harus punya tujuan sama seperti Yohanes. Apa tujuannya? Kalau diperhatikan di ayat yang ketiga itu, supaya setiap orang memperoleh persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini tujuan utama Bapak Ibu dan saya, kenapa kita harus sebagai pemberita. Supaya orang bisa hidup dalam persekutuan dengan Yesus Bapak Ibu. Dengan Allah Bapa di sorga. Yang tadi hubungan jauh menjadi dekat. Amin. Yang tadinya seteru musuh Allah menjadi hubungan yang intim. Jadi Bapak Ibu kalau memberitakan firman, tujuannya tidak lain supaya orang itu mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ya, bukan supaya jumlah kita bertambah. Kalau tujuan supaya jumlah kita bertambah dari segi jumlah pengikut agama, katakanlah agama Kristen, berbagai cara bisa kita tempuh, Bapak Ibu. Termasuk pemaksaan. Tapi untuk apa itu semua? Tuhan juga tidak berkehendak. Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang itu tidak ada dalam persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau orang menjadi percaya karena pemberitaan kita, dia akhirnya bersekutu dengan Allah Bapa kita. Amin. Jadi bukan banyak atau sedikitnya, tapi sejauh mana persekutuannya, keintimannya dengan Tuhan. Saya kurang tahu kita di sini mengalami tidak hidup bersama Tuhan. Kalau sudah mengalami, kita paham, kita yakin, jadilah pemberita. Amin. Tujuannya harus jelas. Supaya setiap orang yang kita jadikan sasaran pemberitaan, sekali waktu dia punya hubungan yang dekat, yang melekat dengan
Bapa di sorga dengan Tuhan. Ya. Lalu yang berikut, supaya sukacita menjadi sempurna. Kalau di antara kita belum pernah memenangkan jiwa, dengan kata lain, bahasa sederhana gini, kalau kita belum pernah bawa orang datang kepada Tuhan, ya, belum pernah bawa orang percaya kepada Tuhan, kita belum pernah akan mengalami atau belum merasakan sukacita itu. Ayo. Tapi kalau kita lewat pemberitaan kita dan Tuhan pakai kita, lewat kita orang itu akhirnya ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Orang itu, orang yang memberitakan, orang yang sebagai pemberita itu akan bersukacita. Benar itu Bapak Ibu. Saya sudah mengalami, dan orang-orang yang saya injili, yang akhirnya dia percaya kepada Yesus, sampai akhirnya dia ikut Yesus, selalu saya ingat, dan saya ada dalam sukacita. Sama seperti yang dialami oleh Yohanes jauh sebelumnya itu. Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami sukacita yang luar biasa kalau ada orang yang percaya pada Yesus lewat pemberitaan kita. Coba saja, ya, ceritakan pengalaman hidup kita. Lalu akhirnya dia percaya, sampai akhirnya dia dibaptis, dia bertumbuh di dalam Tuhan. Oh, sukacita kita luar biasa, Bapak Ibu. Waktu saya masih mahasiswa, saya pelayanan di Kalimantan, mission trip, saat liburan. Saya tidak kenal siapa orang yang datang di gereja itu. Karena rupanya tidak semua orang yang datang ke gereja itu sudah bertobat. Tidak semua orang yang beribadah atas nama beribadah itu sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu Bapak Ibu. Karena hidup di dalam Tuhan itu pengalaman pribadi. Saya ulang ya, orang yang datang beribadah, yang datang ke gereja, belum tentu dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu. Sekali waktu saya berkhotbah Bapak Ibu. Saya berkhotbah, saya tantang dan ada yang percaya. Setelah sekian lama kemudian ada mahasiswa yang praktek. Sekian tahun kemudian ada mahasiswa yang praktek adik kelas gitu ya, adik angkatan. Lalu orang itu bicara dan ditanyalah kabar saya Bapak Ibu. Gimana keadaan Kak, panggilannya Kak Paran? Kok kenal? Lalu orang itu bercerita, saya salah satu orang yang dimenangkan lewat khotbah beliau. Yang menyampaikan ini adik angkatan. Itu saja saya ingat dan saya sukacita. Apalagi penginjilan secara langsung. Jadi sekali lagi, jadilah pemberita. Jangan hanya nikmati kasih karunia demi kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Syaratnya sudah mendengar, iya. Sudah dinyatakan, iya. Sudah mengalami, iya. Kalau syarat-syarat itu sudah ada, mulailah
bergerak. Apa yang harus disampaikan? Yang disampaikan adalah Yesus, bukan penderitaan kita, bukan sakit penyakit kita, bukan kesusahan kita, bukan juga kesuksesan kita. Tapi yang kita beritakan adalah Yesus. Ini udah di ujung nih khotbah ini. Yang kedua, yang disampaikan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus. Tujuannya apa? Supaya orang yang kita sampaikan berita ini, lawan bicara kita itu bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan sekaligus menambah sukacita kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini berbeda dari khotbah-khotbah biasa. Bisa jadi juga khotbah hari ini sekalian akan ditayang di YouTube, akan disalahi atau disalahpahami oleh orang-orang tertentu. Tapi memang kami harus taat kepada Tuhan. Kekristenan itu bersifat misionaris, artinya keluar, tidak di dalam. Kami adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan ingini. Dan biarlah itu terjadi di gereja ini, terjadi pada diri kami. Kalau selama ini kami menyia-nyiakan kesempatan, kami tidak fokus, kami abai, kami takut, kami ragu. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan setiap kami. Roh Kudus bekerja secara luar biasa, supaya ada kepekaan pada diri kami. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat.
Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Kami mengakui ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa atas kehidupan kami. Selalu hadir, membela, menjagai, menolong, membuka jalan, mengingatkan, bahkan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami berterima kasih untuk rangkaian ibadah yang boleh kami ikuti dari awal hingga akan berakhirnya ini. Kami berterima kasih untuk setiap kami yang telah dilibatkan dan melibatkan diri dalam pelayanan. Kami dapat melakukannya dengan baik, itu juga karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami terus melayani pada masa-masa yang akan datang dengan lebih dahsyat lagi dalam berbagai aspek hidup kami. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami. Jadikan kami jemaat yang pemberita, tidak hanya penikmat dari kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Kami harus sadar kami adalah pemberita. Karenanya Tuhan menolong setiap kami. Kami juga bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang boleh hadir dari minggu ke minggu di tempat ini. Dan juga mengikuti lewat YouTube. Tuhan yang memberkati selalu. Hamba mau berdoa untuk anak-anak yang akan ujian. Bahkan sudah mulai ujian atau melewati ujian atau ulangan umum. Masih ada ulangan atau ujian berikutnya termasuk ujian praktek. Tolonglah anak-anak kami semua. Dari yang di SD, SMP maupun yang di SMK. Supaya mereka tetap sehat, kuat, semangat. Dan memperoleh hasil yang baik. Tuhan juga yang menyediakan segala macam biaya yang diperlukan untuk kelanjutan sekolah berikutnya. Kami berdoa, bersyukur karena Tuhan memelihara kami dari waktu ke waktu. Terutama untuk sepanjang minggu yang sudah lewat. Kalau minggu lalu kami dapat lewati, maka minggu-minggu ke depan kami dapat melewatinya. Di tengah-tengah perekonomian yang semakin sulit, di tengah-tengah persaingan yang semakin nyata, hamba berdoa selaku hamba Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan. Tolonglah perekonomian setiap sidang jemaat-Mu. Hiburkan, kuatkan, beri kesabaran Tuhan. Engkau adalah sumber dari segala sumber berkat kami. Yesus adalah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Peliharakan setiap sidang jemaat-Mu. Apa yang diusahakan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada belalang pelahap. Tidak ada penghambat berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keadaan sidang jemaat-Mu semakin hari semakin baik. Semakin ada titik terang. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang berkekurangan, peliharakan Tuhan. Jangan bawa sidang jemaat-Mu jatuh dalam pencobaan atau masuk dalam pencobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jagai setiap kami. Lindungi setiap kami.
Bapa, hamba juga berdoa untuk anak-anak dari sidang jemaat-Mu, terutama yang masih bayi, masih anak-anak. Ada anaknya Pak Amin, ada anaknya Pak Matius, anaknya Pak Puji. Tolong berikan pertumbuhan perkembangan kepada anak-anak ini. Juga untuk anak-anak sekolah minggu, supaya ditanam dalam diri mereka dasar yang kuat untuk percaya penuh kepada Tuhan. Juga untuk anak-anak remaja, pemuda di tempat ini, jangan sampai mereka dijadikan sasaran empuk daripada si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya anak remaja, anak pemuda di tempat ini anak-anak yang kuat, anak-anak yang berkepribadian dewasa, berkepribadian baik, anak-anak yang memiliki pemikiran yang maju. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka mampu membedakan mana yang salah, mana yang tidak. Mereka menolak kepada hal yang salah dan merusak masa depan. Mereka mengambil hal-hal yang baik untuk kemajuan mereka. Terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Teruslah dijaga, dilindungi Tuhan. Selalu ada keharmonisan antara suami dengan istri, istri dengan suami, antara orang tua dengan anak-anak, dan di antara anak-anak. Karena kami adalah saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Orang ingin melihat kepada diri kami masing-masing. Untuk sidang jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan yang berat, yang tidak diungkap kepada kami, kuatkan mereka ya Tuhan. Sanggupkan mereka memikulnya. Karena suatu saat Engkau akan memberikan kelegaan dan kemenangan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Ibu Iing yang berulang tahun hari ini. Tuhan tambahkan iman, pengertian yang semakin mendalam. Biarlah menjadi pendoa bagi anaknya, bagi suami, bagi orang tua. Menjadi pendoa juga bagi gereja di tempat ini. Pakai Ibu Iing Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami. Karena tempat yang jauh, karena kesibukan dan lain sebagainya. Kami merindukan suatu saat mereka juga kembali bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Kami menyerahkan keluarga Bapak Libu. Kami menyerahkan keluarga Bapak Yohanes, Bapak Puji. Kami menyerahkan keluarga dari Pak Apris. Kami juga menyerahkan untuk saudari kami Liana. Kami berdoa Tuhan, sebagaimana Tuhan menjagai kami, memberkati, melindungi kami, itu pun terjadi kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk suami Ibu Deborah Tuhan. Di tempat ini kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hati suaminya digerakkan. Ada belas kasihan, ada rindu yang mendalam, ada kasih yang mendalam kepada Ibu Deborah, kepada kedua anaknya. Apabila ada hambatan di sana, kami tolak di dalam nama Yesus, supaya sekali waktu, suatu saat, dalam waktu yang tidak lama, suami Ibu Deborah ini kembali ke Jakarta, berkumpul dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang diinginkan Ibu Deborah boleh terjadi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk Wacung dan sekitarnya. Tuhan tolong. Dijaga, dilindungi daerah ini dari mara bahaya api kebakaran. Dijaga, dilindungi daerah ini dari peredaran narkoba. Dari paham-paham radikal. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Supaya daerah ini tetap aman, terkendali. Juga di mana sidang jemaat-Mu bertempat tinggal. Kami berdoa untuk pemain musik. Ada Yapet, ada Bima, dan juga ada Erni Tuhan. Mereka ini melayani di tempat ini. Segala jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami merindukan apa yang mereka usahakan dalam studi mereka.
dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau kembali ke rumah masing-masing setelah pemahaman Alkitab dan setelah tuntasnya ibadah ini. Biarlah kami pulang dengan damai sukacita daripada Tuhan. Kasih sayang yang daripada Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.